kami dari Kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Dr. Channel Firman Guru, NPM 22110036. Perkenalkan, nama saya Yudi Dulu, NPM 22110064. Perkenalkan, nama saya Daniel Dulu, NPM 22110096. Perkenalkan, nama saya Yulina Lulu, NPM 22110055. Perkenalkan, nama saya Lucia Dimawati Niaga, NPM 22110073. Perkenalkan, nama saya Suartono Ramadan, NPM 22110001. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kami mengenai perkembangan komputer dari masa ke masa. Pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Awal penerimaan komputer. Setelah 30 tahun setelah pasca menemukan kalkulator otomatis, matematikawan Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz juga mengembangkan kalkulator sebelumnya dengan menambahkan sistem bilangan bina. Sejarah perkembangan komputer. Secara garis besar, sejarah perkembangan komputer terbagi dalam 5 generasi, yaitu generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi militer, seperti komputer Atanasov Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kalinya, kemudian mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Baik, perkembangan komputer pada generasi kedua. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Generasi ketiga. Dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini, mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. Masa menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo seperti komputer pembimbingan untuk mempermudah kendali, Apollo Command atau Service Module, Digital Equipment Conversion menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan faxer. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh Unix. Perkembangan generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten di atas ponsel cerdas. Perkembangan generasi kelima digadang sebagai harapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan
diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang mempelopori sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Dalam proses pengembangan terdapat pembahasan tambahan komponen sistem komputer modern saat ini. Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern seperti superkomputer, puisi, dan kecerdasan buatan berpikir sendiri. Sekian dari presentasi kami mengenai perkembangan komputer dari masa ke masa atau dari generasi pertama hingga generasi kelima. Jika ada kata atau kalimat yang salah, mohon dimaklumi. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.